Halo, ketemu lagi sama saya Lanlan di video bass YouTube. Di video yang sekarang saya cuman pengen ngasih contekan daleman-dalemannya dari headrush yang saya pakai. Jadi mungkin nggak akan terlalu banyak nggak akan terlalu banyak ada lick bass. Yang ada cuman apa aja sih isinya preset-preset saya, dan setiap unsurnya itu ada pengaruh apa aja. Mari kita bongkar satu demi satu pedal-pedalnya. Ya, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu folder Lanlan Ori yang di dalamnya ada settingan clean, drive, octave, dan boost. Kita mulai dari yang clean dulu. Oke, settingan yang pertama yang clean, sound clean itu saya pakai kompresor dan equalizer. Nah, di kompresornya saya pakai sekitar 22% sustain dan level 42%. Perbedaan tanpa dan pakai. Ini pakai ya. Lalu equalizer. Nah, ini saya ngebunuh midnya sedikit. Banyak sih sebenarnya ini di scoop, jadi kayak smiley gitu. Ya, jadi di sini saya ngurangin midnya 6 dB, high midnya 7,5 dB, low midnya saya angkat 9 dB. High-nya saya kurangin 7,5 dB juga. Dengan EQ, tanpa EQ. Nah, alasan saya motong banyak mid di sini adalah untuk ngasih banyak ruang kepada Pak Lukman, Pak Iwan, dan Pak David, juga vokal. Jadi silakan midnya saya scoop agak banyak gitu. Dan ya, berhubung kalau band berenam itu ya ada banyak yang rebutan tempat ya dalam frekuensi spektrum itu. Jadi ya begitulah. Tanpa EQ lebih gahar kan. Ya, cuman saya bakal makan tempat teman-teman yang lain, jadi saya potong lah di situ banyak midnya. Oke. Lalu itu folder clean. Oh, sorry. Selain kompresor dan EQ, kita juga pakai head ini. 66 flip bass judulnya itu. Nah, disinilah yang jadi keunggulan si efek digital ini, si headrush ini. Kalau kalau kondisi manggung ideal itu sebenarnya saya kepengennya itu pakai pedal board yang biasa saya pakai dulu, lalu ke ampli dan kabinet
yang beneran lalu di miking. Itu tuh kalau dapet soundnya, kalau dapet environmentnya, itu nggak akan bisa dikalahin sama efek digital sebagus apapun. Karena analog kalau udah dapet, udah nggak akan ada yang ngalahin. Tapi sayangnya kondisi ideal itu tuh susah banget didapetin, terutama dari bass ya, karena ampli bass kan gede-gedenya biasanya, dan belum kabel ketendang, sama ada kru panggung mungkin nggak tahu. Jadi udah ngalamin lah dulu itu, awal-awal itu selalu miking ampli dan kabinet asli. Cuman ya itu seringnya dapat kondisi yang tidak ideal. Soalnya ya keterbatasannya banyak lah, karena butuh ruangan sendiri, maksudnya butuh space sendiri. Udah gitu gimana caranya biar bocoran dari suara ampli yang ditodong itu nggak terlalu banyak lari ke panggung. Ya gitulah, susah. Oleh karenanya kita semua hijrah ke efek digital, hijrah ke ampli kabinet simulator ini untuk biar dapat konsistensi dari sound yang kita hasilin kalau live. Nah, kita bandingin aja kalau nggak pakai head simulator ini bunyinya gimana. Ini pakai mati. Tapi ini kabinetnya nyala ya. Coba kabinetnya juga mati. Coba, kita belum ngintip isi kabinetnya ada apa. Di sini saya pakai 8x10 blue line juga, dan dia kasih pilihan mic juga di sini. Mau mikrofon tipe apa? Dan ini hasil ngedengerin satu-satu. Akhirnya pemenangnya adalah Dynamic 12 D12. Kita nyalin lagi ya. Ini kalau headnya doang tanpa kabinet. Head dan kabinet. Jadi seperti itulah. Sekarang berikutnya ada drive. Bedanya sama clean apa? Saya cuma nambahin distortion. Isinya apa aja? Nah, ini dia. Apa nih? Ada berikutnya. Oke. Itu bedanya ya. Lalu ini satu lagi nih, oktav. Oktav apa bedanya? Ya, pedal oktav. Dan saya tambahin lagi EQ di sini. Oktavnya isinya apa aja? Oh, saya cuman pakai oktav 1 ini, kayaknya ngemodel dari pedal Boss deh. Pedal Boss oktav legendaris itu. Ini kalau nggak pakai pedal oktav,
Ini tuh 1 oktav di bawah ya maksudnya, dan ini 1 oktav di atas. Saya matiin, saya cuma nyalain yang ke bawah doang. Dan mixnya saya buka dikit biar nada harmoni, nada aslinya tetap ada. Kalau di 100-in dia begini. Beda dikit sih, cuman saya lebih seneng kalau gitu. Yang barusan tuh nadanya ini aslinya. Yes, dan di EQ ini apa yang saya lakukan di situ? Oh, saya nurunin low 6 dB, saya angkat middle-nya, mid, high mid. Oh, di sini saya potong low-nya 6 dB, ngangkat low mid-nya 3 dB, mid-nya 3 dB, high mid-nya 12 dB, dan high-nya 6 dB. Wah, ini pasti signifikan banget bedanya nih kalau dimatiin. Coba ya. Kita matiin EQ-nya. Nah, ini kayaknya kalau di ensemble, kalau di band, ketika bunyi barengan sama instrumen lain, ada kekhawatiran nggak terlalu tembus, makanya saya bantu dengan ini. Coba dimatiin. Dan boost saya nambah 1,5 dB-an di situ. Saya pakai kompresor lagi buat nambah dB. Mati. Nyala. Jadi nggak cuma ngangkat G-nya doang, tapi juga nambah bulat. Oke, itu dia Lan Ori sudah selesai. Yang berikutnya, folder Lan Fuzz. Lan Ori dan Lan Fuzz bedanya cuman, sorry. Ini ada auto swell ya, dan flanger. Flanger ini udah saya ceritain di video Khayalan Tingkat Tinggi kalau saya pakai buat bagian solo. Dan isinya silakan dicatat kalau mau. Tanpa flanger, dengan flanger. Satu lagi auto swell buat lagu Semua Tentang Kita. Sorry.
Isinya sensitivity trigger 80%, attack-nya ini disesuaikan sama tempo lagunya sih. Mode slow, coba ada mode apa aja. Fast, slow. Kalau fast gimana? Bedanya apa? Oh, emang dari kecepatan dinamiknya emang yang slow ya lebih lama, dari pelan ke kerasnya. Yang fast lebih cepat. Oke, mati. Ya, folder berikutnya adalah fuzz. Ini kelihatannya clean-nya sama. Coba ya kita bandingin ya, clean-nya folder lan fuzz. Ya, sama. Dari bunyinya sih sama. Lalu drive-nya ini double, ada dikasih distortion yang kelihatannya sih sama juga sama yang sebelumnya. Kalau nggak pakai ini gimana bunyinya? Oh. Oh, ini agak galak nih. Padahal cuma 10% volume dan sustain-nya juga cuma 12. Gua apa coba? Oktavnya kayaknya sama. Ya, dan boost-nya pun sama. Ini swell ada nongkrong di sini karena dia hasil ngopi dari folder brief yang sebelumnya. Ininya sama. Amplinya sama. Kabinetnya sama juga. Sebentar. Oke, folder berikutnya modulation. Nah, ini lihat ada 2 kabinetnya. Maksudnya apa? Coba aja kita bongkar. Clean dulu apa ya? Modulasi dulu deh. Berhubung ini emang dibikin buat di atas normal. Black op, apa itu? Distortion dan cut off. Oh, ini kelihatannya kayak mirip-mirip apa tuh? Aduh, di ujung lidah. MXR, ini mirip sama MXR ya. Dari gambarnya sih. Oke. EQ. Deep.
Oh, ini bukan ini apa namanya, nggak terlalu detail, dia cuman ada deep terus shallow. Frekuensinya 7 itu di mana maksudnya, coba. Mungkin ininya kali ya, apa, frekuensi deepnya mungkin, di cut-nya kali. Tanpa EQ ini seperti apa bunyinya? Oh, yang pertama pun belum ya? Kalau pakai black op dia lebih maju lagi, lebih ke depan suaranya. Coba tanpa EQ. Tajam ya. Iya, jadi dia membantu bikin suaranya lebih friendly, nggak terlalu tajam. Terus ya pasang kompresor setelahnya. Oke. Grey Comp ini mirip pedal apa coba? Coba ya, tanpa Grey Compressor. Dengan saya pakai buat tambahin gain doang gitu. Terus ini yang biasa saya pakai buat boost ini. Ya, betul sekali. Dan ini settingan flangernya seperti ini. Coba bandingin sama yang buat solo ya. Seperti apa dia? Bedanya apa? I see. Saya lihat. Gak pakai flanger. Nah, sekarang sound yang clean. Coba perhatiin ketika dari modulasi ini pindah ke clean, amplinya pindah. Bedanya apa? Kita lihat saja. Yang ini volumenya 45%. Ini ampeg banget nggak sih? Ampeg banget. Seperti itu. Lalu yang clean plus dan modulasi pakai ampli yang ini, volumenya 55. Jadi ini tuh sebenarnya trik-trikannya saya, akal-akalannya saya buat bikin boost aja, cuman nambahin gainnya, nggak pakai dia, tapi saya pakai head.
Dan setting habis kabinet saya pakai My Condenser 414 untuk setup ini. Masih 8x10 on axis. Next, ada apa lagi sih? Mendekati lugu. Nah, ini gambarnya agak lain nih. Dia settingnya paralel. Oke, ketika intro saya pakai clean dan boost. Yang clean ada gray kompresor, EQ, oktav atas ke sini, lalu ke ampli dan kabinet. Ada apa aja dia? Oke, nggak ada yang spesial. EQ-nya saya apain? Oh, sama kayak yang normal. Angkat low mid, motong mid-midnya yang lain. Lalu oktav up-nya apa? Oh, oke. Dia nge-mix 5% doang. Kecil sekali. Coba kalau mati gimana? Tipis sekali. Cuman ya kurang lebih seperti itulah. Oke, song. Bagian songnya saya tambahin oktav rendah 10%. Dan fuzz 10%, 50%. Kalau tanpa dia bunyinya ini apa namanya, naked sekali ya, telanjang sekali bunyinya. Jadi ini bumbu rahasianya si Mendekati Lugu tuh 3 ini. Interlude. Apa yang terjadi dengan interlude? Ya, cuman matiin oktav ininya doang. Oke. Headnya sama kayak folder yang pertama. Kabinetnya sama kayak folder yang pertama juga. Ini bukan. Oh, ini waktu nyobain apa namanya, nyobain pedal-pedalnya. Ya, jadi itu dia bunyi-bunyian yang keluar dari bass ini dan dari headrush ketika dipasang-pasangkan. Tapi sebenarnya kalau mau bunyi sendiri, si EQ tadi yang ini nih matiin aja kali ya. Whoops.
Tapi karena alasan yang jelas, Noah itu kan band pop ya, bukan band rock atau band metal. Jadi ya middle-nya saya potong untuk memberi jalan kepada bapak-bapak yang lain. Baiklah, jadi cukup segitu aja dulu buat video bedah headrush ini. Kita lanjut lagi ke video berikutnya nanti. Video apa saya belum tahu, tulis saja di kolom komentar ide-idenya, karena sebagian besar dari video yang saya bikin ini adalah hasil dari baca komentar-komentar. Makasih banget buat yang udah subscribe, buat yang belum subscribe silahkan, karena ternyata saya baru dengar subscriber itu membantu algoritma YouTube untuk menyebarkan videonya ke orang-orang yang belum subscribe. Jadi kalau subscribernya bertambah itu bisa membantu channelnya, katanya begitu. Makasih banget ya yang udah, yang belum monggo. Dan makasih banget juga buat yang rajin nulis di komentar, buat yang udah nge-share channel saya, buat yang masukin Ideophone ke playlistnya, sekali lagi makasih. Dihafalin ya, nanti dites. Doain bentar lagi, doain semoga nggak akan lama lagi. Ini udah tinggal tergantung di engineer-nya sekarang. Aduh, nggak sabar. Ya, jangan lupa tulis di komentar ada request apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.